Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah suatu penyakit kronik menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam sehingga sering dikenal dengan basil tahan asam atau BTA. Sebagian besar kuman tuberkulosis sering ditemukan menginfeksi parenkim paru dan menyebabkan tuberkulosis paru. Namun, bakteri ini juga memiliki kemampuan menginfeksi organ tubuh lainnya atau tuberkulosis ekstraparu, seperti pleura, kelenjar limfe, tulang, dan organ ekstraparu lainnya. Mycobacterium tuberculosis hingga saat ini merupakan bakteri yang paling sering ditemukan dan menular antar manusia melalui rute udara. Tidak ditemukan hewan yang berperan sebagai agen penularan Mycobacterium tuberculosis. Namun, Mycobacterium bovis dapat bertahan dalam susu sapi yang terinfeksi dan melakukan penetrasi ke mukosa saluran cerna serta menginvasi jaringan limfe orofaring saat seseorang mengkonsumsi susu dari sapi yang terinfeksi tersebut. Angka kejadian infeksi Mycobacterium bovis pada manusia sudah mengalami penurunan signifikan di negara berkembang. Hal ini dikarenakan proses pasteurisasi susu dan telah diberlakukannya strategi kontrol tuberkulosis yang efektif pada ternak. Infeksi terhadap organisme lain relatif jarang ditemukan. Faktor resiko. Faktor resiko yang pertama adalah sistem imun yang tidak adesif, kedua pengidap HIV, ketiga mendapat obat imunosupresan, keempat sering berpergian ke negara-negara di mana umum terjangkit tuberkulosis, dan yang terakhir adalah tinggal atau pernah tinggal di lingkungan kelompok besar di mana tuberkulosis lebih umum. Prevalensi tuberkulosis paru tampak meningkat sesuai dengan peningkatan umur. Pada wanita, prevalensi tuberkulosis mencapai maksimal umur 40-50 tahun. Sedangkan pria, prevalensi tuberkulosis mencapai umur 60 tahun. Di Indonesia, diperkirakan 75% penderita tuberkulosis paru adalah kelompok usia produktif yaitu 15-50 tahun. Penjelasan patofisiologi tuberkulosis paru menurut referensi yang mengacu pada Amir dan Bahar. Tuberkulosis dimulai dengan inhalasi droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculosis atau MTB ke dalam saluran nafas. Droplet ini bisa mencapai alveolus paru karena ukurannya yang kecil. Di dalam alveolus, MTB difagosit oleh makrofag alveolar. Namun, MTB memiliki kemampuan untuk menghindari kerusakan dengan menghambat fusi fagosom dan lisosom, sehingga dapat bertahan hidup dan bereplikasi di dalam makrofag. Selanjutnya, akan membentuk koloni di tempat tersebut ketika makrofag kalah dengan MTB. Koloni ini disebut dengan fokus GOHN. Koloni ini bisa menyebar melalui pembuluh limfe regional yaitu pembuluh limfe yang ada di paru-paru, sehingga dia mengakibatkan limfangitis atau peradangan pada pembuluh limfa dan limfadenitis atau peradangan pada kelenjar limfa. Adanya limfangitis dan limfadenitis akan membentuk kompleks primer. Kompleks primer bisa dikalahkan oleh respon imun seluler dan akan terjadi fibrosis atau kalsifikasi pasien akan sembuh. Sebaliknya, jika respon imun seluler kalah, maka fokus GOHN ini akan meluas dan menginfeksi jaringan sekitar, sehingga terjadi nekrosis perkejuan atau jaringan lembek akan pecah, sehingga menyebabkan kavitas atau gambaran kavitas pada pemeriksaan radiologis. Kemudian batuk tersebut bisa menyebabkan pemecahan pembuluh darah sehingga terjadilah batuk berdarah. Penularan dan pencegahan tuberkulosis. Guys, kalian tahu nggak sih tetangga aku ada yang kena TBC tahu? Oh iya? Beneran? Iya beneran. Terus kalian tahu nggak gimana cara penularannya?
Kalau yang dari aku baca sih ya, untuk penularan TBC sendiri biasanya dari manusia ke manusia lainnya itu lewat udara, dimana melalui percik-renik maupun droplet nukleus. Nah, untuk percik-reniknya sendiri biasanya dari pasien TBC sendiri ini juga bisa didapatkan pada saat ketika ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya ini dia menghasilkan produk aerosol seperti nanti ketika induksi dari sputum itu sendiri atau bronkoskopi, dan juga ada manipulasi dari lesi itu sendiri gitu. Jadi bisa ketika dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Oh iya, kan tadi dari cara penularannya ya. Kalau dari kalian sendiri tahu nggak sih dari cara pencegahannya itu sendiri bagaimana? Kalau dari yang aku baca ya, menurut Kemenkes itu cara pencegahan dari TBC itu salah satunya bisa pakai vaksin BCG. Nah, kalau di Indonesia itu kalau nggak salah vaksin BCG ini merupakan imunisasi yang paling utama, apalagi dia itu harus diberikan waktu bayi umur sebelum 2 bulan. Nah, biasanya kalau orang yang belum pernah vaksin BCG itu tuh sebaiknya langsung diberikan, apalagi kalau keluarganya itu ada yang kena TBC. Nah, terus upaya dari pencegahan TBC ini aku ada tahu cuman beberapa sih, tapi yang bisa aku sebutin itu contohnya kayak kita itu sebaiknya menggunakan masker kalau lagi mengobrol, apalagi kalau ngobrolnya itu sama pasien TBC. Terus selain itu juga bisa kita menutup mulut, apalagi pada saat bersin, batuk, atau tertawa itu menggunakan tisu. Nah, terus tisunya ini jangan lupa untuk langsung dibuang ke tempat sampah. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan juga. Nah, selain itu juga bisa jangan meludah ataupun membuang dahak sembarangan. Terus juga kita harus pastiin sirkulasi udara di rumah kita itu lancar, dan maksudnya kayak untuk pertukaran udaranya itu baik. Terus selain itu juga kita itu sebaiknya menghindari tidur sekamar apalagi sama pasien TBC. Kalau dari kalian ada yang tahu nggak cara pencegahan yang lain? Kalau dari yang aku baca itu, dia itu cara pencegahannya bagi penderita TBC, dia itu dianjurkan buat pakai masker minimal itu selama 3 minggu. Gunanya itu buat apa sih? Gunanya itu buat si bakteri ini tidak menyebar ke orang lain. Terus habis itu selanjutnya dia juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Selain pemeriksaan secara rutin, dia juga dianjurkan untuk melakukan olahraga secara rutin. Habis itu dia juga dianjurkan buat mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, dan juga dia itu dianjurkan untuk mendapatkan udara yang cukup dan juga sinar matahari yang cukup, kayak kayak gitu sih yang aku baca dari Kemenkes 2022 ini. Manifestasi klinisnya seperti demam, batuk atau batuk berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan malaise. Tuberkulosis paru cukup mudah dikenal mulai dari keluhan-keluhan klinis, gejala-gejala, kelainan fisik, kelainan radiologis, sampai dengan kelainan bakteriologis. Penegakan diagnosis tuberkulosis. Pasien dengan sputum BTA positif. Pasien yang pada pemeriksaan sputumnya secara mikroskopis ditemukan BTA. Sekurang-kurangnya pada 2 kali pemeriksaan. Atau satu sediaan sputumnya positif disertai kelainan radiologis yang sesuai dengan gambaran TB aktif. Atau satu sediaan sputumnya positif disertai biakan yang positif. Pasien dengan sputum BTA negatif, yaitu pasien yang pada pemeriksaan sputumnya secara mikroskopis tidak ditemukan BTA sedikitnya pada 2 kali pemeriksaan tetapi gambaran radiologi sesuai dengan TB aktif. Atau pasien yang pada pemeriksaan sputumnya secara mikroskopis tidak ditemukan BTA sama sekali, tetapi pada biakan positif. Di luar pembagian tersebut, di atas pasien digolongkan lagi berdasarkan riwayat penyakitnya, yakni kasus baru. Yakni pasien yang tidak mendapat obat anti-TB lebih dari 1 bulan. Kasus kamu
yakni pasien yang pernah dinyatakan sembuh dari TB, tetapi kemudian timbul lagi TB aktifnya. Kasus gagal atau smear positive failure, yakni 1. Pasien yang sputum BTA-nya tetap positif setelah mendapat obat anti-TB lebih dari 5 bulan. Atau 2. Pasien yang menghentikan pengobatannya setelah mendapat obat anti-TB 1-5 bulan dan sputum BTA-nya masih positif. 3. Kasus kronik, yakni pasien yang sputum BTA-nya tetap positif setelah mendapat pengobatan ulang atau retreatment lengkap yang disupervisi dengan baik. Tujuan terapi. Tujuan utama terapi tuberkulosis atau TB adalah untuk menyembuhkan individu dan meminimalkan penularan Mycobacterium tuberculosis ke orang lain di masyarakat. Terapi ini menjadi tantangan bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan karena memerlukan waktu pengobatan yaitu minimal selama 6 bulan. Menurut Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis tahun 2014, pengobatan tuberkulosis dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu untuk tahap awal, pengobatan diberikan setiap hari. Paduan pengobatan pada tahap ini adalah dimaksudkan untuk secara efektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan meminimalisirkan pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resisten sejak sebelum pasien mendapat pengobatan. Pengobatan tahap awal pada semua pasien baru harus diberikan selama 2 bulan. Pada umumnya, enggan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit, daya penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2 minggu. 2. Ada tahap lanjutan. Pengobatan tahap lanjutan yang penting untuk membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada dalam tubuh, khususnya kuman persisten, sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan. Outcome terapi. Hasil terapi tuberkulosis menurut WHO yaitu yang pertama ada hasil terapi yang berhasil. Pasien yang masuk kategori ini adalah jika pasien telah sembuh atau dengan pemeriksaan smear mikroskopis negatif pada pengecekan di akhir terapi dan setidaknya 1 kali tes follow up sebelumnya atau telah menyelesaikan terapi. Yang kedua, hasil terapi yang tidak berhasil. Jika pengobatan pasien tuberkulosis atau TB mengakibatkan kegagalan pengobatan, yaitu tes smear mikroskopik positif atau BTA positif, setelah 5 bulan pengobatan, kegagalan atau lalai, yaitu pasien yang menghentikan terapi selama 2 bulan berturut-turut atau lebih setelah memulai terapi atau meninggal. Namun, dalam kategori ini, pasien yang dipindahkan ke fasilitas kesehatan atau tempat lain dalam artian transfer out tidak dimasukkan dalam evaluasi hasil karena informasi mengenai hasil pengobatan tidak lagi tersedia. Untuk standar atau pedoman terapi, TB nasional tahun 2014 yaitu pengobatan yang dianjurkan adalah pengobatan 6 bulan atau lebih. Pengobatan yang lama ini dibutuhkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis berbeda dengan bakteri lainnya. Bakteri ini sulit untuk dimatikan, sehingga untuk mengoptimalkan penyembuhan pasien membutuhkan jangka waktu pengobatan yang panjang. Berdasarkan kesesuaian penggunaan OAT pada pasien TB paru terhadap pedoman penanggulangan TB paru yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2014 digolongkan dalam beberapa varian kelompok, yaitu kesesuaian dosis, ketepatan indikasi, dan kesesuaian pemilihan kombinasi OAT. Kategori 1 pada tahap intensif diberikan tiap hari kombinasi RHZA, yaitu rifamycin, isoniazid, virazinamid, etambutanol, atau 4 KDT, kombinasi dosis tetap selama 56 hari kemudian dilanjutkan tahap lanjutan. Diberikan RH rifamycin isoniazid atau 2 KDT, kombinasi dosis tetap sebanyak 3 kali seminggu selama 16 minggu atau 4 bulan. Kategori 2 pada tahap intensif diberikan RHZES, yaitu rifampicin, isoniazid, virazinamid, etambutanol, injeksi streptomycin, atau 4 KDT kombinasi dosis tetap. Ditambah injeksi streptomycin selama 56 hari, kemudian dilanjutkan pemberian RHZA atau 4 KDT selama 28 hari. Tahap lanjutan diberikan RHE yaitu rifamycin, isoniazid, etambutanol, atau 4 KDT kombinasi dosis tetap plus etambutanol selama 20 minggu atau 4 bulan. Disiapkan tahap sisipan untuk pasien yang tidak mengalami konversi BTA setelah pengobatan intensif, yaitu diberikan RHZA, rifamycin, isoniazid,
Pyrazinamide, etambutanol, tiap hari sebanyak 28 hari. Spesifikasi obat tuberkulosis. Regimen pengobatan TBSO. Paduan OAT untuk pengobatan TBSO di Indonesia adalah 2 RHZI, 4 RH. Pada fase intensif, pasien diberikan kombinasi 4 obat berupa rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan etambutanol. Selama 2 bulan dilanjutkan dengan pemberian isoniazid dan rifampicin selama 4 bulan pada fase lanjutan. Pemberian obat fase lanjutan diberikan sebagai dosis harian atau HRH, sesuai dengan rekomendasi WHO 15. Kemudian dapat dilihat pada tabel 1 yaitu dosis OAT atau obat anti tuberkulosis lepasan lini pertama untuk pengobatan standar obat tuberkulosis. Untuk menunjang kepatuhan berobat, panduan obat anti tuberkulosis lini pertama telah dikombinasikan dalam obat kombinasi dosis tetap. 1 tablet KTTR-HZE untuk fase intensif berisi rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamide 400 mg, dan etambutol 275 mg. Sedangkan untuk fase lanjutan yaitu KTTRH yang berisi rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg diberikan setiap hari. Jumlah tablet KTT yang diberikan dapat disesuaikan dengan berat badan pasien. Kemudian dapat dilihat pada tabel nomor 2 yaitu dosis obat anti tuberkulosis untuk pengobatan TBSO menggunakan tablet kombinasi dosis tetap. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat. Yang pertama ada isoniazid. Mekanisme kerja utama dari isoniazid adalah dengan berfokus pada pembentukan berbagai senyawa reaktif yaitu reaktif oksigen spesies. Yang kedua ada rifampicin. Rifampicin dapat dengan mudah berdifusi masuk menyeberangi membrana sel karena karakteristik lipofiliknya. Aktivitas bakterisidal obat ini bergantung pada kemampuan obat ini untuk menghambat transkripsi ribonukleotida asid. Dan yang ketiga, pyrazinamide. Pyrazinamide bekerja secara bakteriostatik. Lalu ada etambutol. Etambutol bekerja sebagai bakteriostatik melawan bakteri tuberkulosis dan bakteri yang resisten terhadap agen antimikobakterial lainnya. Dan yang terakhir adalah streptomycin. Streptomycin adalah aminoglikosida yang aktif melawan basil aktif yang sedang tumbuh. Cara kerja dari antibiotik ini adalah dengan menghambat inisiasi dari translasi untuk sintesis protein. Efek samping obat. Yang pertama adalah isoniazid. Terapi dengan OAT dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan perifer, yang dapat menurunkan ketahanan pasien, muntah, dan nyeri pada bagian epigastrik. Yang kedua adalah rifamycin. Gejala mual, anoreksia, dan nyeri abdomen. Eksantema dapat terjadi karena penggunaan rifamycin maupun kombinasi obat lain dengan rifamycin. Yang ketiga adalah pyrazinamide. Gejala gastrointestinal juga dapat ditimbulkan oleh pemberian pyrazinamide, seperti mual, muntah, dan anoreksia. Eksantema dan pruritus yang berat dapat terjadi sampai menyebabkan pemberian pyrazinamide dihentikan. Yang keempat adalah etambutol. Neuritis retrobulbar di mana pasien akan mengalami gejala seperti pandangan kabur, penurunan visus, skotoma sentral, dan buta warna. Yang terakhir adalah streptomycin. Efek sampingnya yaitu gatal-gatal pada kulit, ras, maupun reaksi anafilaksis. Penyakit tuberkulosis paru akan semakin parah dan menimbulkan komplikasi apabila tidak dilakukan penanganan dengan benar. Komplikasi tuberkulosis dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu komplikasi dini dan komplikasi lanjut. Gangguan yang termasuk dalam komplikasi dini diantaranya adalah pleuritis, efusi pleura, empiema, laringitis, usus, dan ponket artropati. Gangguan yang termasuk dalam komplikasi lanjut diantaranya yaitu
obstruksi jalan nafas hingga sindrom gagal nafas dewasa atau ARDS. Selanjutnya ada sindrom obstruksi pasca tuberkulosis. Selanjutnya juga ada kerusakan parenkim yang sudah berat, fibrosis paru, kor pulmonal, amiloidosis, karsinoma pada paru, dan komplikasi pada beberapa organ akibat TBC milier. Komplikasi penderita yang termasuk stadium lanjut adalah hemoptisis berat atau perdarahan dari saluran napas bagian bawah. Dikatakan stadium lanjut karena dapat berakibat kematian yang disebabkan oleh shock, kolaps spontan akibat kerusakan jaringan paru, serta penyebaran infeksi ke organ tubuh lain seperti otak, tulang, persendian, ginjal, dan lain sebagainya.